كده هم عارفين يلا محمد رجع اوكي Kenapa itu mobil MBG? Mobil MBG nggak bisa naik, Pak. Soalnya embongnya kan rusak, ditanduri gedang sampai wong-wong. Kurang lebih 2 kilo. Ini Pak. Sampai Tegal Kelopo, Pak. Pertigaan Tegal Kelopo. Parah. Oke, wajah orang PU pun oleh ngukur bolak-balik macam itu. Nggih. Adem nang pacet Mas, gresik panas. Nggih, Mbak, apa ya mboten mriki ya, cek adem. Bae ndek gresik sumuk. Kula sebule ten mriki cek adem. Sing remblong wingi nang kono ta Sam. Nggih, di jalur ini, Mbak, yang ngeblong kemarin. Ya wet aku cilik sampai gerang daplok doyan telu bojo situk ya kayak iki ana ngeblong ndek kene. Biasa gak tau blas. Jadi sepertinya dia itu menghindari jalan yang jelek, jalan berlubang. Terus rime gak nututi entek. Tambah sih. Kono serot. Di sepeda aku kono nyemplung. Blung. Aku wong Pacet tapi kok gak desa iki ya. Desa apa iki ngeprit ah? Ngeprit, Bos. Pacet Selatan iki ana ndi, Mas? Ngutean. Sampe golek di map ya iku ana COD Tegal Kelopo. Nah, kondisi korban, Om, kondisi korban infonya dua-duanya mon MD. Dua-duanya MD. Iso bojo siji anak telu, Mas. Aku bojo telu anak siji lho. Remau. Sama lihat DVD ku, Mbak. DVD ku yang terakhir itu aku ngambil korban remblong itu di sini. Di apa? Di balun. Di balun. Iya, saya Lady Toraja, kebetulan saya ada kegiatan, jadi saya ke Toraja saja 2 hari. Nanti malam saya sudah balik lagi, makanya aduh sedih, saya tinggalkan mama lagi, saya tinggalkan papa lagi. Itu tidak bau, Kak? Iya, tidak bau. Tidak bau. Kakak tinggal di mana? Di Toraja Utara, Buntu Lobo. Udah ada listrik ya, Kak? Iya, ada. Di Toraja itu sampai ke pedalaman tuh sudah ada listrik semua. Sampai kapan ini, Kak? Kita berencana belum berencana untuk memakamkan papa, disimpan dulu di rumah. Nanti kalau kita sudah sepakat, jadi sepakat dia makam. Tahun depan. Iya. Udah ada listrik sudah lama. Jadi papa itu selalu nyala lilinnya. Kemudian papa juga itu
Ada yang bertanya, itu nasi Kak? Iya, itu nasi. Jadi papa tiap pagi juga, siang dan malam itu dikasih nasi. Sampai berapa lama itu dibungkus ya Kak? Biasanya kalau kita ada Toraja itu ada yang 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, tergantung dari keluarga kapan siapnya untuk dimakamkan. Jadi ada di kampung saya itu sampai 15 tahun itu masih di rumah. Jadi nanti kalau keluarganya sudah sepakat, misalnya kita sepakat mungkin 3 tahun baru dimakamkan, ada yang sepakat 2 tahun mungkin dimakamkan, ada juga yang sepakat, ada yang meninggal langsung dimakamkan. Jadi tergantung dari kesepakatan keluarga Kakak. Pernah dibuka enggak? Kalau dibungkus begini tuh tidak dibuka lagi. Itu Kakak sendirian lagi? Saya sendiri di rumah. Nggak bau. Ini di Indo? Iya. Ini di Indo. Jenazah papanya di rumah sama siapa Kak? Papa ada mama. Di rumah ada mama. Ini ada tempat tidurnya kita di bawah. Jadi biasa itu kita tidur. Papa yang sudah meninggal di sini. Saya biasa kalau siang saya tidur di sini. Makanya saya taruh bantal untuk tempat tidur saya. Ini kalau cucu-cucunya pulang atau mama juga biasa tidur, kita tidur di sini. Harus gak ada pesta? Iya, pasti. Toraja di mananya Kakak? Toraja di bagian Buntulobo, Sulawesi Utara. Gak takut Kak? Tidak takut karena saya merasa itu papa tuh masih ada. Jadi tidak takut sama sekali. Malam juga saya tidak takut, mau sendiri juga tidak takut. Tidak bau, tidak membusuk Kak. Agamanya apa? Agama Katolik. Mama pakai agama Kristen. Iya, saya agama Katolik. Kakak stay di mana? Saya stay di Toraja Utara, namanya desa Kampung Buntulobo. Papa meninggal sudah 6 bulan. Kakak tuh apa? Ini adalah papa. Papa sudah meninggal 6 bulan yang lalu. Itu saya pilih. Ini wajahnya papa saya ini. Iya, awalnya memang papa pakai formalin karena saat itu papa meninggalnya di Makassar. Di Makassar ke Toraja kan 8 jam, 9 jamnya, antara 8-9 jam. Itu masih ada ya, kalau dibuka masih utuh nggak Kak? Saya kurang tahu ya, karena budaya Indonesia benar-benar kayak diawetin Kak. Kak, samping rumah Kakak ada tongkonan. Ada di bagian bawah tuh ada tongkonan, ada. Apa dia bilang tadi, ini tersiksa Kak, kasihan. Bagaimana ya, saya mau jelaskan karena ya namanya adat. Jadi terus papa juga waktu meninggal mungkin papa sudah tahu saatnya dia pergi, dia maunya begini. Dia maunya dibalun. Kalau kita di Toraja itu, di kampung saya itu namanya ini dibalun, dibungkus. Sudah 6 bulan. Papa meninggal sudah 6 bulan. Kalau kita tidak punya biaya gimana Kak? Kalau kita tidak punya biaya gimana Kak? Saya kurang tahu ya. Ini adatnya orang Toraja itu mau yang memang tidak ada atau bagaimana itu. Tapi kalau di pesta tetap pasti ada. Saya juga heran nih, pasti ada kerbau. Jadi bagaimana ya saya mau ceritakan? Kalau di kampung ya, yang di kampung yang saya kurang tahu yang di kota. Tetapi setahu saya tuh di kampung itu walaupun itu tidak dibilang ekonominya mungkin di bawah, tetapi pada saat dikubur itu pasti ada kerbau banyak juga. Setidaknya itu paling kurang mungkin 6. Kalau orang yang memang
status sosialnya tinggi, kayak kemarin itu dikubur di bawah ya, yang tetangga, yang mamanya Pak Wakil Bupati Tanah Toraja Utara itu 150 kerbau loh. Karena itu orang kaya ya, gitu. Jadi tidak semuanya juga orang Toraja tuh mampu, tapi setidaknya memang ya karena adat kalau meninggal itu pasti ada kerbau. Tapi saya kurang terlalu paham ya, saya nggak terlalu paham tentang adat Toraja. Saya lahir dan besar di Toraja, tetapi adat-adatnya ya yang saya lihat di kampung itu seperti itu. Udah berapa lama meninggal? Sudah 6 bulan. Kalau kita tidak punya biaya gimana, Kak? Ada juga yang orang kalau mungkin tidak punya biaya, biasanya itu langsung dikuburkan. Tetapi mau tidak mau tetap ada juga yang saya lihat itu di Toraja, walaupun langsung dikuburkan juga tetap ada. Paling sedikit mungkin 5 kerbau, 6 kerbau, itu mungkin sudah paling sedikit ya. Kalau di adatnya kami itu di Toraja Utara tuh saya tidak pernah melihat kalau ada orang meninggal itu tidak ada kerbau. Pasti ada 10 ke atas, 20, 30, 40, tergantung dari status sosial di dalam masyarakat juga. Itu dibungkus, jadi sampai barang lama kakak itu. Maaf, ini apaan? Kerbau itu untuk apa, kakak? Kerbau itu yang saya dengar dari papa. Kalau biasanya papa cerita, kalau bawa kerbau itu adalah bekalnya. Aduh, gimana saya mencerita, saya takutnya tuh salah ngomong begitu. Bekal untuk perjalanannya, begitu. Gimana pendapat kakaknya yang muslim, kak? Oh iya, kalau kakak saya yang muslim, dia sudah sampaikan memang dia tidak ikut potong-potong kayak begitu, karena mungkin sesuai dengan agama kan kita tidak paksa. Tetapi untuk biaya itu dia bisa. Kakak saya tuh muslim, sering juga pulang lihat papa. Keluarga saya banyak muslim. Papa saudara itu ada saudaranya papa juga muslim. Jadi kita sudah terbiasa dengan toleransi. Orang Jawa, iya, mamanya yang orang Jawa itu. Kemarin itu ramai sekali itu kerbau itu sampai 150 loh itu. Sangalak dekat kakak, agak jauh. Kalau Sangalak kan bagian Makali ke sana. Kalau saya di bagian Rantepao, Toraja Utara. Baru Toraja Utara naik lagi ke bagian Sesean namanya Buntulobo. Itu agama apa, Kak? Agama Katolik. Papa kami agama Katolik. Apa itu, Kakak? Ini papa. Ini papa saya meninggal 6 bulan yang lalu, tetapi papa masih disimpan di atas rumah. Itu apa, Kak, yang ditutup? Maaf, soalnya baru gabung. Oh iya, yang baru gabung. Aduh, sebenarnya itu saya hanya mau live sedikit saja, ternyata dari tadi itu banyak sekali penonton. Jadi ini ada ini papa saya. Papa saya itu meninggal 6 bulan yang lalu. Dan papa tuh masih disimpan di rumah dalam bentuk seperti ini. Papa dibungkus. Tidak bau. Kalau bau juga kan pasti ada lalat nih. Lihat, lalat sama sekali tidak ada karena memang tidak bau. Banyak yang bertanya sampai kapan di atas rumah. Sampai kita kesepakatan keluarga, nanti ada saatnya. Ada saatnya baru dikuburkan. Dekat ini dari Ketekesu kan? Dari Ketekesu agak jauh ke sana. Saya ke Toraja. Ketekesu itu mungkin sekitar 3 jam mungkin ke sana. Dikasih apa, Kak? Kok nggak bau? Iya, nggak bau. Sampai kapan itu?
sampai tergantung dari kesepakatan keluarga berapa lama disimpan dulu mayatnya papa baru dikubur. Kayak tradisi Toraja kak. Iya, saya di Toraja kakak. Di formalin, iya awalnya tuh papa di formalin memang karena papa saat itu kan sakit, kemudian dibawa di rumah sakit, masuk rumah sakit di Makassar, papa meninggalnya di Makassar, dan di Makassar itu papa di formalin. Kakak kira ada nggak sampai 100 hari baru dikubur kakak? Bukan hanya 100 hari saja kakak, kadang itu di Toraja sampai 15 tahun loh. Dan ada di kampung saya itu, di atas rumah itu mayat sudah hampir 16 tahun ya belum dikuburkan juga. Bayangkan tuh, saya baru SD dulu itu sudah meninggal, sampai sekarang itu belum dikuburkan, dan ada itu di kampung saya. Jadi tergantung dari kesepakatan keluarga kapan dikuburkan. Kalau keluarga sudah sepakat, oke. Jadi tergantung saja kesepakatan keluarga. Ada yang 1 tahun mungkin dimakamkan, ada yang meninggal juga langsung dimakamkan, ada yang sampai puluhan tahun juga dimakamkan, ada. Jadi tergantung dari kesepakatan keluarga. Kenapa tidak dimasukkan ke peti? Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Kita orang Toraja itu kalau meninggal ada memang yang dimasukkan di dalam peti, ada yang dibalun seperti ini. Dan kebetulan saat itu papa mungkin sudah firasat mau pergi, dan papa sudah sampaikan ke kami, tetapi maunya itu dibalun seperti ini. Jadi kita ikuti apa kata orang tua. Saya juga pengennya awalnya itu di peti, biar kalau saya pulang saya bisa melihat lagi, saya buka petinya saya bisa lihat. Tapi kan papa tuh maunya begini, dibalun. Dan memang di kampung saya itu saya lihat, karena rata-rata itu yang meninggal itu dibalun seperti ini, jarang yang dimasukkan dalam peti. Kalau di kota ya di peti semua, kalau di kota, karena saya ini kan masih di kampung sekali ya, jadi lebih, apalagi papa orangnya masih menganut apa yang orang tua dulu kan, kayak maunya dia begini, dibalut. Jangan mengeluh, Iya, dibungkus ini baju di dalam banyak, ada selimut banyak sekali nih, kain-kain di dalam ini, baru dibalut lagi dengan ini nih, apa ini tenun dari daun apa lagi namanya ini, daun nenas. Di kampung itu ada nenas, bukan nenas yang dimakan itu ya. Di kampung memang ada khusus nenas yang dibuat ini, daunnya dibuat tenun seperti ini. Kalau tradisi di sana nggak dimakamkan juga nggak apa-apa, tapi kalau tetap dimakamkan, tetapi tergantung kesepakatan keluarga. Kakak, jadi ndak dibuka itu sampai pertama, ndak dibuka lagi. Di sana harga kerbau berapa kak? Tergantung. Ada yang sampai 500 juta kerbaunya. Saleko namanya, yang belang-belang itu yang paling mahal. Ada harga 40 juga. Ada harga 50, tergantung. Daun nenas ya, iya, daun nenas, tapi daun nenas yang di kampung-kampung itu loh, bukan daun nenas yang nenasnya dimakan. Daunnya kalau saya kecil dulu itu orang ambil itu daun nenas, kemudian direndam berapa minggu, sampai 2 minggu 3 minggu, setelah busuk baru diikat-ikat, baru dianyam. Jadi begini. Dulu waktu kecil itu saya sering lihat mama bikin begini, tenun begini. Gak bau tidak? Iya, tidak bau. Daerah mana kak? Di daerah Tanah Toraja. Kalau nanti mau dibongkar dulu kak.
tidak dibongkar lagi, tetapi ditambah lagi kain masuk dan nanti diukir begitu. Tidak bau. Iya, iya. Papa sudah 6 bulan. Papa sudah 6 bulan meninggal. Tidak keluar. Kakak tidur. Saya baring-baring di sini. Saya sering tidur kalau siang. Saya sering bercerita sama Papa walaupun Papa sudah pergi, tapi saya sering bercerita. Saya tidur di sini, maka ini bantal saya. Sering cerita ke Papa tentang pekerjaan saya, tentang semua yang saya alami. Sering saya cerita karena dulu itu memang saya yang paling dekat dengan Papa karena saya anak bungsu. Papa itu paling dekat dengan saya. Jadi pergi begini tuh sangat kehilangan sekali. Iya, nggak takut kakak tidur bareng, tidak takut. Makanya nanti dibuat rumah juga ya kak. Di makam itu di liang, batu yang dipahat itu. Maaf nggak, tidak ada cairan keluar, tidak ada, aman, bersih, tidak ada. Saya kurang tahu ya, Papa dulu pakai apa, karena waktu Papa waktu Papa dibalut seperti itu, kan saya tak sanggup lihat, makanya saya tidak lihat saat itu, jadi saya tidak tahu apa yang adakah sesuatu yang dimasukkan atau bagaimana, saya kurang tahu. Karena saat itu waktu Papa dibungkus begini tuh saya tidak sanggup, jadi saya tidak bisa lihat. Maksudnya ya biar apa, nggak langsung cepat dikubur. Mungkin karena kita dari keluarga sepakat nanti kita mencari dulu, kita simpan Papa dulu, nanti ada saatnya baru Papa dikubur, begitu kesepakatan keluarga kakak. Dan kita sepakat Papa disimpan saja dulu, nanti ada saatnya untuk Papa dikubur baru dikubur. Iya, Siti. Enggak, belatung yang tidak ada, enggak ada. Ini adat apa, Kak? Kak? Ini adat apa, Kakak? Agama Katolik. Kami itu agamanya Katolik. Sudah berapa lama, Kakak? Sudah 6 bulan. Maaf ya, dari Malaysia. Hai, salam dari Malaysia. Kakak saya juga ada di Malaysia. Dia ada di Ibu Perak. Kakak saya yang kedua itu Muslim. Dia tinggalnya di Malaysia karena dia menikah dengan orang Malaysia. Dia menikah dengan tentara orang Malaysia, tapi suaminya sudah pensiun. Mereka sudah menjadi warga negara Malaysia. Tapi kakak saya sering juga pulang untuk lihat Papa. Badan nggak busuk enggak? Itu di Basel Kak, jauh di Kak, minggu lalu. Di rumah tinggal, iya di rumah. Biasanya kalau orang meninggal ini taruhnya di tongkonan. Cuma tongkonannya Papa itu agak tidak dekat dengan rumah, agak jauh dari rumah, dan Papa itu tidak mau pisah dari Mama itu tidak mau pisah dari Papa, tidak mau jauh dari Papa. Jadi Mama bilang Papa di rumah saja supaya orang lain atau gimana dibuang atau dijual lagi kalau bisa. Semoga banyak yang berbagi ya. supaya kita badannya nggak busuk enggak. Itu rumah tinggal, iya ini rumah tinggal, ini rumah. Biasanya tuh ditaruh di tongkonan, tetapi karena tongkonannya Papa tuh agak jauh dari rumah, jadinya Papa di ini saja karena kita juga anaknya dan Mama itu tidak mau jauh dari Papa, jadi Papa di rumah saja. Saya keluar dari rumah ya, di rumahnya Papa. Lihat Mama dulu. Ma,
Jadi kita itu di gunung, coba lihat. Di Toraja itu paling adem sekali. Suasana itu, ini sudah jam berapa ya? Sudah jam 11 tapi jadi rumah sepi karena di rumah itu kemarin kan hanya papa dan mama saja berdua di rumah, tapi papa sudah tidak ada, jadinya rumah juga sepi. Di kampung itu paling adem sekali. Kita lihat, oh gitulah mama saya setiap hari itu kegiatannya. Ini Ma, oh mama, mama di mana ini Ma? Oh mama, mbak ini Ma. Pergi lihat air. Kakak Katolik, iya Katolik. Itu rumah tinggal ya kak. Ini rumah tinggalnya tapi kosong. Rumah kosong, tidak ada penghuninya lagi. Ini rumah kosong, penghuninya tuh tinggal di Makassar. Tidak. Apa mama? Ya Mira. Aduh, paling enak tuh tinggal di kampung sebenarnya, paling adem sekali. Oh lihat itu. Afwan wa taubatan wa bil qahri ya qahar khudh man tahayyala ya jabbar ya Aduh, Ma. Mama itu kalau pagi-pagi begitu tidak suka di kebun. Aduh, sudah ya guys. Minta maaf ya, saya akhiri live-nya. Tadi saya iseng-iseng saja mau live, ternyata banyak yang nonton. Ini kamarnya Papa. SIM dari Malaysia, iya. Berarti dekat pintu gerbang kalau kita... betul sekali, dekat pintu gerbang dari Deri itu. Berapa orang di rumah? Hanya 2 orang. Berarti ini dekat pintu gerbang kalau kita di Deri. Betul sekali, dekat pintu gerbang. Pintu gerbang itu turun ke bawah sedikit itu. Tidak takut, karena kita sudah terbiasa. Kita terbiasa tidur di sini. Tidur Papa di atas, tuh bantal saya tuh. Hari ini saya puas-puasi dengan Papa karena nanti malam saya sudah berangkat lagi ke Makassar dan terus ke Papua lagi. Rumah kosong yang sana enggak? Rumah kosong yang di sebelah itu. Nggak bisa lihat terus muka papanya setiap saat kakak, apa bisa lihat terus muka. Kalau saya rindu sama Papa tuh saya lihat fotonya ini. Di Papua mana kakak? Di Timika. Tongkonan itu apa kakak? Tongkonan itu rumah adatnya orang Toraja, dan Tongkonan itu bukan hanya milik satu orang tetapi milik semua, banyak orang di dalam. Bagaimana saya menceritakannya? Tongkonan ini milik banyak orang. Rumah pangrampuan apa? Rumah keluarga besar gitu. Itu yang dibungkus apa kak? Enggak bau. Ini Papa. Kapan dikebumikan? Oh iya. Kak jangan suka spill rumah, tidak pernah tahu. Oh iya betul. Iya. Oke, makasih kakak Reni. Berapa hari disimpan tergantung dari keluarga. Teman-teman minta maaf ya, saya sudahi dulu live-nya. Saya mau siap-siap dulu.
Minta maaf ya teman-temannya, saya sudahi live-nya dulu. Nanti kalau sore, tapi nanti saya sudah mau berangkat. Terima kasih semuanya sudah sempat ada di live saya. Sebenarnya tadi tuh saya mau iseng-iseng saja mau live, saya tidak pernah live. Iseng-iseng mau live, ternyata banyak yang menonton juga. Sampai kapan itu nanti disimpan di rumah, nanti kesepakatan keluarga. Tawon hadir kakak, iya makasih. Ada juga tante saya di Tawon. Terima kasih kakak. Iya betul. Siapa kawan mama? Spill wajah kakak yang live. Mama? Oh, dah kopi. Dah kopi mama. Mama ini aku minta nanti aku minta tahu mama. Nanti aku bisa laku. Ini aku minta aku nanti aku nak kara-kara aku mbekku. Ini mama. Wah, mulai deh kan. Mama, biasanya itu kalau kita siang-siang atau itu begini. Takkan ada. Begitu lagi dia cerita-cerita lagi sama papa. Mama apa mau kebidikan? Takkan sudah kembali nak awas ya. Sebentar tidak ada pun. Nikah. Mama selesai. Istirahat mah. Tidak bau. Mama yang nanti tinggal sama ada kakak yang temani mama. Katolik. Sudah kami bilang kiwet kami laki-laki kita. Mama, banyak yang tanya kenapa tidak bau. Banyak yang tanya kenapa papa tidak bau. Kan disunting parah lah. Maksudnya ada kak, tidak ada ramuan-ramuan khusus tuh mama tuh? Tidak ada. Dia mamanya umur berapa? Mama umur berapa? Umur Bibi hampir 90 mama ya? 85. 85. Oh, mama 85. Sini ni dia tembem lah koral kasir di rumah. Asal dia tu tenang pola. Namanya dah nak aku dia tu. Tak kira tumbe ko mama. Oh ni dah. Pero bang kiwi le. Dan mama aku. Oh minum sudah tanah kami selalu parang tahu pamleki-leki ni patiran ni pasang zaman ni letem yang pun tanah penemajan no. Jadi kita tu ini anu di kota mama sama nataan sekolah. Tidak. Bukan kita tinggal. Iya, papa masih kuat. Iya, tidak. Iya, mama sesak. Dia bilang, mama dari mana? Kayak dia capek sekali. Mama tadi ini cabut-cabut rumput di halaman. Injak masuk dalam itu dia riwayat sesak. Nak aja rusuk. Akhirnya mama ada aku terburu-buru. Oke, dia kemarin dia minta tak kau. Kadang dibuka nggak gulungan tidak dibuka lagi. Udah papa. Tinam mulai pernah ketin ini tu. Ibunya memuti mama Husen. Amin, terima kasih. Dia bilang mau salim. Banyak yang doakan mama. Dia bilang semoga mama sehat, umur yang panjang. Bilang apa mama? Terima kasih. Siapa yang mendoakan nak saya? Rambutnya nggak putih kak. Ada yang bilang mama sudah umur 85 tapi rambutnya belum putih. Ya tapi sudah ada juga ubahnya mama sebenarnya. Udah mau bangku dong. Mami kalau agama Islam cepat-cepat dikubur. Biasanya kalau agama Islam cepat dikubur dia mama toh? Iya. Kalau agama Islam dia di Toraja tuh cepat dikubur dia. Tidak ada yang
ini disimpan di rumah kan sesuai dengan ini juga atau sesuai dengan agamanya juga. Panjang umur mama, mama banyak yang doakan, bilang mama panjang umur, amin, 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 amin. Satu, nanti pemakaman dimasukkan dalam gua ya kakak, di petani bukan, tapi di liang namanya, batu-batu yang dipahat itu. Salam dari Mamuju tante, iya salam balik. Saya jadi ingat papa yang udah meninggal kakak, sama, memang sedih sekali kalau papa sudah meninggal. Biasanya kalau rambut tidak beruban, gigi yang habis kakak. Nah iya betul, ini giginya mama yang habis, rambutnya agak masih hitam tapi giginya mama yang habis. Salam toleransi, iya salam toleransi juga. Pak mutusin bila ya mama, senyum, mama senyum, cantiknya mamaku. Kasihan Dika. Nah, tumangi bang pakaian lo biasa, makanya tak ada ditampe sabak. Jadi ditampe sabang tumangi di itu. Mayatnya papa. Iyo, panato iyo, tongan kita iyo, tongan to kakak. Tapi kadang udah tanah, tanda itu kenapa dibalung gini. Tapi kok bisa jelaskan susi kita to dibalung nasang ki. Bulan nasang itu kainina sambungna sepana di palam nasang lek mama. Sambungna. Aku tutup kita namanya. Mama umur 85. Ini kan sambungna nih dong. Di Petamasang. Petamasang zaman nangtung sambung-sambungan dia itu tetap. Habis kono kakak. Petamasang sambungna sepana bayun. Dia pawai na terus bisa pilih tengah kado ya. Kata itu di tepi sana. Milik kami ambil mak doko-doko. Bangsa apa, agama apa kita? Bangsa apa, agama apa? Suku mungkin orang Toraja bagian utara, Toraja utara bagian Buntulobo, sesean ke atas. Nanti dipindah atau selamanya di situ kak? Nanti ditaruh di rumah tangga. Mama 85 bicaranya masih nyambung. Iya, makasih. Sudah nang nomor apa pemikiran? Dia tanyakan bangsa, suku mungkin. Neneknya cantik, apalagi masih muda. Iya, banyak yang bilang mama cantik. Mama coba senyum, mama. Katanya nenek sudah tidak ada giginya, nenek tidak cantik lagi karena nenek tidak ada gigi. Tidak ada gigi, mata aku mereda. Matanya katanya berair terus, tidak ada gigi lagi. Tiap hari itu mama di sini tuh bicara terus dengan suaminya, papa. Mari kita jadi tempat dibuka dulu. Dia belum pernah dibuka loh, malah aku lihat aku sama. Saya bertiru malu, kok bertiru tamu nama aku tamu. Iya orang Toraja. Tidak bau. Kita bertiru situ, semuanya perkara kayak sama. Iya. Saya bertiru. Amin. Budak pakai napa tama to sama lah di kasepa. Iyo, betul kakak panoto. Mama, napa memang mama napa budak pa anu lagi patama teh, budak pakai lagi patama. Iya, untuk sambulu. Sesito. Budak pa lagi patama to leka mah. Dan di pertama susing na to. Dan di pertama itu susing na yung kalimu. Oh, yang kayak begini ada lagi. Jadi tikol tetap kakak meninggal kayak 6 bulan yang lalu. Dan nanulah susi dari kapan? Oh, nata sama laka-laka lang to ano nambe ko mak. Lilin na. Kau pemarok kepang. Ada jangan mak, biar dia menyala terus. Tidak apa-apa itu. Kita ansos itu bisa ambil madu iya nani. Kapan meninggal 6 bulan yang lalu. 6 bulan. Tidak bau. Ada saya saudara itu 6 orang, perempuan semua dan saya yang anak terakhir. Kapan masih di situ, enggak dimakamin. Itu enggak dikubur, emang udah ada di sana.
Iya, belum dikubur. Nanti saatnya kalau keluarga sudah siap baru dikubur. Jadi itu ada makanannya papa juga. Mama, anda di BEM Pak Bobo. Susi betul. Itu dengar ceritanya mama. Sana foto apa ya? Katanya kalau di rumah tuh dianggap masih hidup ya mama? Iya. Oke. Dari tentang peri bawa tawai. Jadi masih dikasih nasi dengan air. Karena tawai. Ini kami mangiru. Apa saya ada foto apa ya? Tidak diurang belum. Pokoknya tadi mau jual. Iya sudah. Teman-teman minta maaf ya, saya akhiri live-nya. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah mampir di live saya. Sebenarnya tuh tadi saya iseng-iseng saja mau live, saya lihat banyak sekali yang masuk. Lihat, oke, terima kasih semuanya ya. Dia bilang sepil ya, Bu. Tidak apa-apa, nanti lihat di TikTok saya saja. Oke, terima kasih semuanya. Mama, kok di Mikal kurang semangat? Kurang semangat, minta komisaris nasan. Mama bilang terima kasih semuanya untuk kalian semua, baik itu dianggap anak, dianggap cucu, kalian semua sehat-sehat semua, Tuhan berkati. Terima kasih semuanya. Bye. 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 Membekukan pembobol ATM, kita masih ada berita lainnya. Kita tampilkan ini adalah 5 berita populer hari ini. Oke teman kumparan, kembali di IMPM Kumparan. Pagi ini kita bersama-sama lagi ya. Ini ada 5 berita populer pagi ini yang teman kumparan bisa pilih. Kalau di IMPM, teman kumparan bisa pilih mau yang mana, langsung berinteraksi, dan mau tanya apapun juga langsung kita jawab. Jadi teman kumparan bisa tulis di kolom komentar, bisa tulis juga nomornya mau yang mana, dan akan kita kasih update terkini dan rangkumannya langsung di sini sesuai dengan pilihan teman kumparan. Nomor 1, 2, 3, 4, atau 5. Oke, nomor 1, nomor 2, 3, 4, atau 5. Teman kumparan, apakah setuju kalau kita ke nomor 1? Nomor 1 setuju nggak? Nomor 1. Mulyo setuju ya, 1. Tomo 1 setuju, Zoel 1 setuju, Ade 1 setuju. Oke, Ibu Neni juga setuju. Oke, setuju semua ini kalau kita ke nomor 1. Ini juga menarik, ada pegawai KPK yang ketangkep pemerasan. Nah, pemeras siapa? Ini dia. Hari Rabu. Oke teman kumparan, kalau biasanya KPK menangkap pelaku korupsi, ini ada pegawai KPK yang terlibat pemerasan, di mana memeras Bupati Pemalang Anong Widiantoro. Nah, Bupati Pemalang Anong Widiantoro ini juga terlibat kasus korupsi. Jadi pemerasnya pegawai KPK memeras koruptor. Kok bisa sih? Jadi gini, awalnya Bupati Pemalang ini memang dalam radar KPK ya. Ada surat bahwa akan ditangkap terkait korupsi dan juga suap. Nah, Setia Budi Dias selaku pegawai KPK ini bekerja sama dengan Lilik Budi yang merupakan ayahnya. Jadi Budi Dias dan ayahnya Lilik Budi bekerja sama. Lilik Budi sebagai ayah Budi Dias memanfaatkan Budi Dias yang punya akses di KPK untuk melakukan pemerasan ke calon-calon tersangka KPK. Lalu Bupati Pemalang Anong Widiantoro dikasih tahu nih kalau dia bakalan ditangkap dan diperiksa sama KPK. Untuk itu Lili bilang ke Anong Widiantoro lewat Gus Haris ya. Nah, mereka kemudian berkong kali kong supaya Bupati Pemalang tidak bisa atau tidak jadi ditangkap. Akhirnya Lili minta tebusan 2 miliar rupiah untuk mengurus perkara itu. Nah,
Bupati Pemalang ini kemudian mencari cara mendapatkan uang 2 miliar tersebut ya. Dia tidak menggunakan uang pribadinya, tapi dia memeras bawahannya ya. Bawahannya dari kepala daerah, pejabat daerah ini diminta untuk mengumpulkan uang 2 miliar. Ternyata uang tersebut digunakan untuk membayar Lili dan juga Budi Dias. Nah, uang yang sudah diterima Lili ini ada 1,2 miliar. Tahun 2025. Ya, nah karena keesokan harinya ini KPK kemudian melakukan OTT, akhirnya keduanya terungkap. Kedua pihak terungkap, dari Bupati Pemalang ditangkap, kemudian pihak ya Gus Haris dari Bupati Pemalang juga ditangkap. Budi Dias ini juga ditangkap sama ayahnya. Nah, kita saksikan ini adalah konferensi pers resmi ya. Konferensi pers resmi yang dilakukan oleh KPK saat menangkap para tersangka tersebut. Oke, jadi kita akan tampilkan. Ada lagi yang mau bertanya dulu nih soal kronologi nih. Nanti akan kita jelaskan lagi soal kronologinya. Ada yang mau bertanya? Oke, setuju untuk kita putarkan ya pernyataan dari KPK? Oke, setuju. Oke, kalau gitu kita putarkan dulu. Ini adalah konferensi pers saat para tersangka ditangkap KPK. Dan yang bersangkutan sekaligus adalah orang tua atau ayah dari saudara DIS atau DIS yang merupakan pegawai KPK. Bahwa selanjutnya AWI, GHA, dan LBS melakukan pertemuan sebanyak 3 kali di restoran di wilayah Magelang dan Semarang, di mana saat itu dalam pertemuan tersebut LBS meminta sejumlah uang untuk pengurusan perkara di KPK dengan nilai 2 miliar. Bahwa pada pertemuan kedua, setelah AWI dan GHA diyakinkan bahwa LBS bisa mengurus perkara dimaksud, terjadilah kesepakatan antara AWI dan GHA dengan LBS untuk menyiapkan uang agar perkara yang menyeret nama Bupati Pemalang dapat diselesaikan. Selanjutnya dari pengumpulan uang yang dilakukan Bupati melalui GHA yang tadi asalnya dari perangkat daerah dan pihak swasta, pada akhirnya diberikan kepada saudara LBS total senilai 1,2 miliar. Jadi dari kesepakatan atau dari permintaan sebesar 2 miliar, itu baru diberikan sebesar 1,2 miliar kepada LBS. Kemudian sisa yang belum diserahkan ini juga nanti akan ditelusuri dalam proses penyidikan ke depan. Untuk peristiwa tertangkap tangannya sendiri, bahwa jadi pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 dan hari Selasa tanggal 28 Juli 2026, saudara GHA atas perintah saudara AWI melakukan pengupahan uang hasil memeras beberapa pejabat dan pihak swasta yang berada di lingkungan Pemkab Pemalang, bahwa setelah mengambil uang dari pihak swasta pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 malam hari, saudara GHA diamankan oleh tim KPK. Jadi peristiwa tertangkap tangannya di sini di tanggal 28 malam. Kemudian tim KPK juga mengamankan saudara AWI, ada sebuah hotel di Jakarta. Jadi ada beberapa tim yang di Pemalang dan ada yang di Jakarta. Bahwa satu hari sebelumnya pada Senin tanggal 27 Juli malam, tim KPK juga telah melakukan pemantauan secara intensif di Semarang. Dan di situ diduga terjadi pertemuan antara saudara AWI, GHA, dan LBS terkait penyerahan uang untuk mengurus perkara di KPK sejumlah 1,2 miliar. Jadi disepakati teknis untuk pemberiannya sebelumnya di Semarang. Bahwa setelah penyerahan uang tersebut,
LBS kembali ke rumahnya di daerah Purworejo dan tim KPK kemudian mengamankan saudara LBS ini di rumahnya dan uang sejumlah 1,2 miliar berhasil diamankan. Dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 malam, tim KPK kemudian mengamankan sejumlah pihak. Ada 21 orang yang berasal dari 3 tempat, yaitu di Pemalang, Purworejo, dan Jakarta. Di mana sejumlah 14 orang selanjutnya dibawa ke Gedung Merah Putih untuk dimintai keterangan lebih lanjut di gedung keempat. Di antaranya 5 orang yang dari Jakarta, yaitu saudara Awi selaku bupati, saudara ADM ajudan, saudara JE driver, saudara ABR selaku rekan bupati, dan saudara DIS selaku pegawai KPK. 8 orang dari Pemalang, yaitu saudara GHA, ini selaku pihak swasta dan sekaligus orang kepercayaan bupati. Kemudian saudara JKT selaku kepala dinas PUPR Kabupaten Pemalang, saudara BS selaku sekretaris daerah Kabupaten Pemalang, saudara ED Kabak Umum Pemkab Pemalang, saudara TED selaku pihak swasta, saudara DF pihak swasta, saudara NF selaku istri Bupati Pemalang, dan saudara PRS selaku camat di Pemalang. 1 orang dari Purworejo, yaitu saudara LBS selaku pihak swasta sekaligus ayah dari saudara DIS. Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim kemudian mengamankan sejumlah barang bukti dengan total nilai kurang lebih 2,7 miliar dengan rincian yang ditemukan di rumah GAA uang tunai sebesar 300 juta. Kemudian uang tunai yang ada di rumah media. Ini rumah dulunya sebagai tempat pemenangan pemilu yang digunakan oleh bupati. Ini ada ditemukan sejumlah 80 juta. Kemudian buku rekening atas nama GHA yang diduga sebagai rekening penampungan itu sebesar 670 juta dan saat ini sudah dicairkan untuk dilakukan penyitaan. Kemudian uang tunai di rumah LBS yang di Purworejo sebesar 1,2 miliar. 1 buah koper di dalam mobil milik saudara Awi yang berisi uang tunai sejumlah 451 juta. Dan ini diamankan di Jakarta. Kemudian berdasarkan kecukupan alat bukti, yaitu 2 alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah tahun 2025-2026 dan pemerasan terkait dengan pengurusan kasus di KPK. Tim kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 4 orang tersangka. Itu yang pertama, saudara Awi selaku Bupati Pemalang periode 2025-2030, saudara GHA selaku pihak swasta atau orang kepercayaan bupati, saudara LBS selaku pihak swasta sekaligus orang tua dari saudara DIS, dan terakhir saudara DS selaku pegawai KPK, staf administrasi di KPK. Selanjutnya, KPK melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 29 Juli sampai dengan 17 Agustus 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatannya terhadap saudara Awi bersama-sama dengan saudara GHA disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf E dan atau pasal 12 B besar gratifikasi Undang-Undang Nomor 3199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara terhadap LBS bersama-sama saudara DIS disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf E Undang-Undang 3199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam kesempatan ini, KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada seluruh pihak yang telah mendukung serta berkontribusi dalam peristiwa tertangkap tangan dalam rangkaian kegiatan penyelidikan tertutup, khususnya kepada pihak-pihak yang telah menyampaikan laporan pengaduannya, kemudian kepada Polres Pemalang, Polres Tegal, Polres Kulon Progo, serta rekan-rekan jurnalis yang terus mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahwa dari peristiwa tertangkap tangan ini, sekali lagi KPK menegaskan kami KPK Zero Tolerance. Oke, jadi sudah ditetapkan sebagai tersangka ya KPK dan sekarang ada di rutan KPK. Nah, Anom, Gus Haris, Dilik dan juga Budi juga Dalam penegakan integritas tertangkap OTT ya. Jadi kalau mereka ini ditangkapnya dengan OTT, ada 21 orang ya yang terlibat ya. Lili ditangkapnya di Purworejo ya dengan bukti 1,2 miliar itu, sementara Anom dan Setiabudi ditangkapnya di Jakarta. melakukan upaya-upaya Sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan ya semuanya ya. Jadi ini menggagalkan 2 miliar yang dulu untuk memitigasi bisa masuk ke kantong Lili dan juga risiko Dias. Oke teman kumparan, kita sudah rangkum dan juga memberikan update soal pegawai KPK yang memeras Bupati Pemalang yang juga melakukan korupsi ya. Nah, kita tunggu nih update-nya lagi nanti gimana, apakah mereka pasti akan melalui pengadilan dan lain sebagainya ya, ada vonisnya. Nah, kita akan tunggu nih nanti pemerasan dan dituntut berapa tahun penjara. Oke, masih ngomongin soal korupsi. Ya, masih ngomongin soal korupsi. Ternyata semalam ini ada juga yang malam-malam ketangkap Kejagung ya, Nurman Herin. Jadi tersangka baru di kasus TPPU atau tindakan pidana pencucian uang ya. Ini berkaitan dengan kasus Febri Adriansyah. Jadi ini masih ada lagi nih ya, tersangka baru dari kasus pencucian uang Febri Adriansyah. Ini sekarang NH atau juga Nurman Herin ya, ini ditangkap tadi malam ya, cukup malam sekitar jam 9, jam 8.09 ya, 9 ya. Nah, Nurman ini siapa sih? Ini adalah pengusaha ya, dari pengusaha yang diduga ya terlibat dalam pencucian uang bersama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Nah, semalam ini langsung ditampilkan ke publik ya, mengenakan rompi pink. Beda nih sama Febri ya. Kalau Febri nggak pakai rompi, kalau Nurman Herin ya dipakaikan rompi pink. Jadi ini label tahanan kejaksaan gitu. Oke, gimana kronologinya ya? Jadi memang tim 9 Kejaksaan Agung ini semalam menetapkan Nurman Herin sebagai pengusaha atau pihak swasta yang jadi tersangka baru dalam penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Nah,
Ada 2 alat bukti katanya yang membuat NH ini jadi tersangka, dan juga ada dugaan turut serta mencuci pencucian uang yang dari 2 bukti itu kemudian ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan 20 hari ke depan. Kalau Febri 20 hari ke depan di KPK. Kalau NH 20 hari ke depan di Kejaksaan Agung. Mungkin biar enggak penuh kali ya rutannya ya. Nah, ini juga penyidikan dugaan TPPU itu masih dikembangkan ya dari 3 perkara korporasi yang sudah kita ketahui. Kemarin juga jadi mencuat ya ke publik, ada 3 perkara dalam lingkaran kasus ini. Ada 24 saksi juga yang sudah diperiksa ya, dan mereka statusnya masih jadi saksi. Oke, ini juga ada update soal perusahaan ya yang diperiksa. Ada perusahaan-perusahaan swasta juga nih. Apakah nanti akan ada tersangka swasta lainnya lagi, ataukah dari pejabat lagi nih? Jadi perusahaan-perusahaan yang diperiksa itu diduga kuat menggunakan jasa hukum yang berkaitan juga sama Don Rito ya. Don Rito ini sudah ditetapkan juga sebagai tersangka. Don Rito ini adalah disebut Febri sebagai pengelola ya propertinya di Sentul, karena rumah di Sentul milik Febri ini katanya dipinjamkan ke Don Rito untuk lembaganya. Nah, lembaganya ini diduga sebagai tempat ya pencucian uang itu. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang diduga kuat menggunakan jasa Don Rito ini sudah diperiksa. Nah, saat ditanya nih ya soal perannya NH, ini dari KPK menyebut tersangka diduga turut serta dalam tindakan pidana pencucian uang. Jadi belum didetailkan ya yang dilakukan apa. Nah, kita tampilkan ya. Ini adalah konferensi pers saat malam Nurman Herin ini ditetapkan sebagai tersangka kasus TPPU ex Jampitsus Febri. Atas nama Eva, untuk waktu dan tempat kami persilakan berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia untuk kita sekalian. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita semua teman-teman media diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga kita masih bertemu di malam hari ini. Tetap masih menjunjung asas praduga tak bersalah sebagai tindak lanjut penanganan dugaan tindak pidana TPPU dengan tindak pidana asal, tindak pidana korupsi dan proses hukum lainnya. Dari
kasus ini bagaimana dan apakah mereka memang terbukti jadi perantara dalam kasus-kasus yang tadi perusahaan yang Bapak sebutkan? Terakhir, apakah semua perusahaan itu berkasus di Pitsus atau ada yang di Kejati atau bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya terkait dari 3 yang pernah diterbitkan adalah tindak lanjut dari 3 perkara dari Polda Metro dan Kortas. Nah, kita terbitkan 3 sprindik waktu itu sebagai tindak lanjutnya. Nah, bisa jadi ke depan apabila 3 kasus yang kita tetapkan itu sudah terasopsi di sprindik 3 terakhir, bisa jadi dengan untuk kepentingan hukum, karena mengingat perkembangan 3 perkara itu sudah masuk di perkara 303, kita nanti akan mengambil sikap. Ya, tentunya menunggu perkembangan hasil penyelidikan di perkara 03 itu. Nah, terkait dengan tanggihan, tadi kita panggil juga, kita konfirmasi terkait dugaan yang terkait dengan penahanan nasabi atau jiwasraya. Kemudian terkait dengan Ferry Endulang, kewenangannya persis seperti terkait dengan tanggihan. Untuk dikonfirmasi apakah memang terjadi dugaan kuat perkara sapi atau jiwasraya ini sesuai dengan sangkaan kita. Nah, untuk diketahui, untuk Ferry, untuk kepentingan penyidikan, kita berencana akan menitipkan kepada LPSK. Ya. Kami masih mendalami dan sementara untuk kepentingan penyidikan sebagai saksi dan untuk keamanan yang bersangkutan kita titipkan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban. Izin Pak, saya Irfan dari IDN. Apakah karena Ferry ini dititipkan ke LPSK, artinya apakah Ferry ini ada potensi sebagai justice kolaborator, Pak? Nanti nunggu perkembangan. Yang jelas kita masih membutuhkan keterangan sebagai saksi untuk kelancaran penyidikan dan untuk pelindungan keamanan bagi yang bersangkutan. Ferry hanya mengakui yang perantara kasus Asabri sama Jiwasraya atau bagaimana Pak? Terus soal yang dugaan pengiriman 5 juta US Singapura, apakah udah diakukan? Ya, nanti kalau ada perkembangan kami sampaikan. Ya. Satu lagi, enggak, dari mana? Satu lagi ya, terakhir ya. Ya, ya selamat malam Pak Medina dari Kompas TV. Ini kan juga ada kabar bahwa ada meninggalnya kepala rumah tangga yang sempat bekerja di rumah Febri, yakni Sutrimo ini Pak. Nah, ini apakah nantinya Febri juga akan diperiksa soal ini dan apakah benar Sutrimo ini juga diantar ke rumah sakit dengan seorang jaksa yang bernama Febri Adrianto? Terima kasih. Sebelumnya kami mohon maaf, kami tidak menangani masalah tersebut sehingga kita tidak berikan komentar. Ya. Peran tersangka baru ini apa ya Pak? Ya, diduga kuat turut serta dalam dugaan tindak pidana TPPU. Oke, cukup ya. Cukup ya, terima kasih. Rekan-rekan tadi sudah, nanti bisa dijawab di lain kesempatan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Ya, Norman Helin ini adalah seorang pengusaha yang jadi tersangka baru dalam kasus tindakan pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Nah, peran Norman ini apa sih? Dia berperan sebagai pihak yang diduga menjadi perantara atau pengelola aliran dana yang menampung dan menerima titipan uang. Ya, jadi dia yang menampung dan menerima titipan uang. Nah, diduga
dia mengambil titipan uang dari saksi seperti Ferry Hongkiriwang atas perintah Febri Ardiansyah di Cipete, Jakarta Selatan untuk dibawa ke tempat penukaran uang. Sekarang Nurman Herin sudah ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan ya. Oke, jadi itu adalah kronologinya, pernyataannya, kenapa bisa ditetapkan sebagai tersangka baru, perannya apa, gitu teman kumparan. Dengan perkara tersebut yang telah diperiksa Oke, yang semoga semua pelaku bisa ditangkap. Amin amin ya. Kita sama-sama kawal kasus ini. Memang kasus rentetan kasus Jampitsus ini seperti terus bergulir begitu ya. Ada lagi tambahannya, ada lagi tersangka barunya gitu. Nah, ini juga berarti ada pengembangan kasus yang dilakukan. Oke, buat teman kemarin yang ketinggalan, ini adalah penetapan tersangka Nurman Herin dalam kasus pencucian uang ex Jampitsus